dengan sengaja dia berlaku onar atau bikin komen nggak enak ke seseorang dengan tujuan tuh mencari perhatian sebenarnya sih kayak gitu. Jadi bedanya sendiri itu trolling itu sebenarnya ada 2 poin, Mbak. Nah, yang pertama itu adalah target dari trolling atau cyberbullying ini, dan yang kedua itu adalah motifnya. Cyberbullying dulu ya, yang orang-orang udah pada paham. Untuk cyberbullying itu sendiri tuh motif utamanya itu buat intinya bikin image jelek kepada targetnya nih. Contohnya misalnya gini. Ada artis siapa atau tokoh masyarakat siapa ngeposting sesuatu di sosial media gitu, atau dia habis kena kasus berapa sesuatu ya Mbak, kita nggak tahu ya gitu. Nah terus ada orang komen di postingannya gitu, ini orang ini seperti ini gini, dia komennya jelek lah intinya, jelek-jelekan gitu kan. Nah itu emang tujuan utama dari cyberbullying itu adalah menciptakan image negatif pada si targetnya itu. Nah, gimana caranya dia ciptakan image negatifnya tuh? Dia dengan komen jelek itu kan pasti ada orang lain lah, orang-orang netizen baca gitu kan. Oh ternyata si artis A ini begini ya kelakuannya, mungkin jutek tuh galak tuh gimana, atau si tokoh masyarakat B ini seperti ini ya ternyata gitu. Baca komen itu orang-orang bakal ngeliat, oh ini ternyata jelek kelakuannya, udah nggak usah ditemenin, nggak usah didukung atau segala macam, kurang lebih seperti itu ya cyberbullying. Trolling itu motifnya itu sebenarnya sesimpel cari perhatian aja sih sebenarnya. Biarpun kalau kita lihat tuh apa yang dilakukan orang yang nge-trolling sama cyberbullying tuh 11-12 mirip banget gitu, tapi tujuannya tuh beda. Nah itu yang saya udah bahas tadi, kita lihat dari motifnya kan. Pemicunya itu kan mereka cari perhatian. Itu kenapa mereka cari perhatian? Biasanya itu karena kurang perhatian gitu. Biasanya ya mungkin. Ini deep banget loh Mas. Deep banget. Iya benar. Deep ya, benar-benar kurang perhatian. Jadi kan kurang perhatian misalnya entah dari keluarga atau temannya, dari teman lingkungan sekitarnya. Terus mereka nggak dapat perhatian itu. Nah mereka mulai cari di internet gitu. Terus kita mikir dong, oh kalau cari perhatian nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak gitu banget kali ya, nggak usah sampai ngejelek-jelekin orang. Nah mereka itu memanfaatkan fiturnya internet itu anonimitas. Jadi kan kita sekarang itu kalau bikin sosmed apa aja itu kan ya kita bisa pakai sembarang aja kan, nggak perlu pakai nama asli gitu. Tinggal bikin email apa gitu, terus bikin Facebook, X atau Instagram gitu kan, bebas kan gitu. Jadi itu kan anonimitasnya tinggi gitu kan. Terus ketika mereka misalnya cari perhatian dengan komen-komen jelek, nggak ada, susah buat di track balik ini siapa sih yang ngerusuh orang yang ngerusuh trolling ini siapa sih gitu. Kebanyakan dari mereka tuh malah anonim gitu. Ya kayak nggak jelas namanya pun kadang angka-angka angka-angka nggak jelas kayak gitu. Makanya mereka nggak takut gitu dengan ngomong kayak gitu. Ini nggak takut apa misalnya ngomong jelek-jelekin, mereka nggak takut karena mereka yakin gue nggak bakal ketres gitu. Itu sih mungkin kita bisa bedakan dulu antara perilaku. Jadi kita perlu tahu ciri-ciri perilaku dari si trolling atau toxic cyberbullying, dan juga kritik. Jadi kita harus bedakan dulu antara kedua itu. Ada juga yang suatu komen negatif itu membangun, itu adalah kritik. Namun ada juga yang mungkin komentar negatif namun dia menjatuhkan, itu adalah cyberbullying. Intinya sih itu sih Mas, kalau yang kayak itu sih be open minded sih. Ya lebih ngerti lah. Jadi yang mana bedanya antara ini yang mengganggu atau enggak gitu. Misalnya contoh lah kita, misalnya ada orang posting cowok pakai crop top lah gitu ya. Ada memang. Ya, betul. Terus ada yang komen, ih cowok kok pakai crop top norak banget. Itu kan kritik kan gitu kan. Ya cowok harusnya jangan pakai crop top dan harusnya gitu. Betul. Nah terus ada lagi tuh yang komen gitu, ini lu kok telinganya nggak simetris sih kan? Itu beda kayak, dari bahasanya. Iya kan? Itu lebih ke itu bawa Tuhan gimana kalau fisik pindah, yang dimana kita nggak bisa ubah. Iya nggak bisa ubah, jadi ya udah biarin aja yang kayak gitu. Jadi intinya kalau ngadepin komen kayak gitu yang toksik lah komennya gitu.
komen jelek-jelekin, tanggapi dengan kepala dingin. Kepala dingin, jangan langsung naik dulu. Baca dulu, lihat ini orang beneran nggak ini. Benar. Kalau orang beneran, terus lihat kira-kira tujuan dia itu mau berkomunikasi secara normal dengan kita, beropini gitu, menyampaikan opini, atau emang dia tuh ngajak kita ribut gitu kan. Yang pertama sih, yang paling utama sih menurut saya, biar gimana kita nggak terbawa jadi trolling gitu kan. Sebenarnya itu punya empati aja gitu. Sebelum kita berbuat sesuatu yang tentang ke orang lain, misal ngobrol atau melakukan sesuatu ke dia, pikirin dulu, ini orang ini kalau gue lakuin seperti gue bercandain kayak gini, kira-kira sakit hati nggak ya? Benar. Jangan serta-merta cuma karena bercanda berlindung di balik kata bercanda gitu. Gue cuma bercanda kok. Sebenarnya harus mikirin dulu nih, ini orang gue bercandain kira-kira terima nggak ya gitu. Kan biasanya ada orang bercanda cuman ketawa doang, tikip doang kan. Iya, benar banget. Nggak langsung dia vokal, gue nggak suka kayak gini, kan jarang kan kayak gitu. Paling penting yang itu tuh terkait itu ya memang dari keluarga sih. Itu yang paling utama. Bener banget. Harus bagaimana ya contohnya lah kita untuk mengedukasi untuk generasi selanjutnya bahwa tanamkan rasa empati pada personal si anak tersebut. Oke. Silakan Mas Ilham boleh. Terkait itu sih ya mungkin dampak yang muncul dari korban trolling atau cyberbullying itu paling pertama itu biasanya depresi. Orang itu sering menyendiri dan biasanya tuh jarang mau komunikasi sama orang lain lah. Takut di komen lagi misalnya ketemu orang gitu ternyata di komen hal yang sama. Dia takut gitu. Oh, ternyata gue ngomong sama orang bahaya. Di komen jelek nih. Takut gitu. Benar. Nah, terus yang paling ya buruk itu amit-amit ya itu biasanya bisa ya bunuh diri, yang paling bahaya sih kalau jangka panjangnya ya. Terus bagaimana menyembuhkannya? Ini sebenarnya poin yang paling penting, sulit dan penting. Betul. Benar banget. Ya, cara menyembuhkannya itu ya banyak ya, dengan banyak cara ya. Kita dengan curhat, komunikasi dengan orang terdekat gitu. Kemudian bila orang-orang di lingkungan kita tuh tidak suportif, ya kita bisa ke psikiater, itu orang yang ahli di bidang tersebut. Gitu. Oke, dari Mas Dimas sendiri mungkin ada yang tambahan-tambahan yang ingin ditambahkan? Kalau tambahan jangka panjang mungkin selain yang tadi yang disebut sama Mas Ilham, mungkin depresi terus berakhir kayak gitu. Parahnya sih bisa jadi dia bakal jadi troll itu sendiri. Mungkin dia udah jadi korban gitu, terus udah gue pernah diejek nih di komen nih, gue pas apa dia melakukan itu kembali. Dia melakukan itu kembali sebagai itu the worst case ya Mas ya. Iya, sebagai bentuk balas dendam. Oh, ternyata gini cara apa di internet tuh kayak gini. Ya udah gue iniin aja. Pahami itu dia ini trolling atau enggak kan. Pertama kita identifikasi dulu dia ini trolling apa kritik beneran gitu. Yes. Kan siapa tahu ada yang kritik, oh ini ternyata kritik gitu kan, membangun gitu buat kita gitu. Terus misalnya kita udah dikasih nih, oh ternyata bener nge-troll nih, kita lihat nih orang nih mengajak ribut gitu kan, nada-nadanya ngajak ribut. Iya benar. Cara itu tadi kita nggak usah dikasih perhatian, karena gini kan tujuan trolling itu kan cari perhatian. Yes, benar banget. Bisa mungkin orang mikir kalau gue komen ini gue berarti menerima dong apa yang dikatain dia kan, nggak. Tapi sistemnya sih sebenarnya nggak kayak gitu. Dengan misalnya Mas Gani nih di komen jelek sama troll terus di komen, itu kan sama aja ngasih perhatian sama si trolling tuh, dan berarti tujuannya tuh udah tercapai. Nah, gimana cara mengatasinya? Jangan dikasih perhatian, jangan dikasih makan lah gitu si trolling. Kalau misalnya dia ngoceh terus di postingan kita nggak ada yang balas gitu, kita nggak ada balas dia gitu. Lama bosan sendiri, nih orang nggak asik nih, nggak bisa di apa. Karena dia nggak dapat perhatian itu ya Mas ya. Betul. Nah, utamanya itu ya itu kita jangan kasih perhatian kepada trolling itu. Nanti bakal capek sendiri dia kayak gitu. Kemudian mendidik pengguna internet untuk lebih menghargai perbedaan. Ya itu ya kita tahu setiap politik itu pasti ada perbedaan. Nah, kita tanamkan saja sifat untuk idealisme.
Ya kita lihat, ya kita menilai dari diri kita sendiri apa yang baik bagi kita gitu kan. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang Iya, lain. benar Jadi banget. ya udah